Nah, sekarang cara membuat post-truth. Kamu tak ajari ya biar bisa bohong. Ya. Yang membentuk post-truth itu apa? Sebenarnya cuma 3. Framing, signing, sama priming. Framing itu kalau ada peristiwa apapun, frame lah. Sesuai kepentinganmu. Cari yang, kalau kamu suka, cari yang baik-baik. Terus kamu ambil, terus signing. Signing itu pemilihan tanda. Setelah itu priming, kamu tonjolkan. Ngaji ini bisa kelihatan penting luar biasa. Pilih yang bagus-bagus, ambil simbol-simbol yang cocok, terus tonjolkan. Priming. Sudah, cuma itu caranya untuk bohong. Jadi kamu bikin headline, kamu cari simbol yang pas, setelah itu kamu kerangkai secara pas. Itu namanya framing, signing, priming. Jadi ngaji ini kan variabelnya banyak, unsurnya macam-macam. Nah misalnya, biar nggak kelihatan kalau masjidnya kosong, yang disuting bagian sana saja, itu namanya framing. Atau terus signing, biar kelihatan ambil bagian sana, cuma fokuskan pada yang pakai sarung, pakai kopiah, ben ketok ngaji ini sini santri-santri semua, bukan yang gendho-gendho kayak yang ini. Misalnya, itu signing. Terus priming, tonjolkan bagian yang menarik, kasih narasi bahwa inilah ngaji yang luar biasa menentukan masa depan Indonesia sekian tahun ke depan. Itu namanya priming. Orang baca berita itu sambil lihat gambarnya langsung wow. Masyarakat kita suka wow. Ngaji yang tidak ada duanya di dunia misalnya. Itu orang wow gitu. Jadi itu namanya priming, penonjolan. Framing itu ini loh, ini sering dipakai ilustrasi. Faktanya yang di tengah itu. Cuma ada media yang ngeframe yang bagian kiri. Isinya sadis banget kan. Ada yang ngeframe bagian kanan, kelihatan manusiawi sekali. Padahal aslinya yang tengah. Itulah namanya framing. Kamu melihat yang sebelah kiri dengan aslinya yang tengah, dengan yang kanan, itu rasanya jauh. Kalau yang kiri kesannya sadis luar biasa. Kalau yang tengah, ya ada sadisnya, cuma ya manusiawi juga lah, ada manusiawinya. Tapi kalau yang kanan itu kayak manusiawi sekali. Media memberitakan itu dengan frame-nya sendiri milih. Makanya kamu jangan mudah percaya apapun yang ditampilkan oleh media. Loh, yang kiri itu juga fakta. Kalau dia ngomong, loh faktanya memang begitu, iya, cuma dipotong. Yang kanan juga fakta. Faktanya memang begitu, iya, tapi juga dipotong. Loh itu yang disebut post-truth itu. Loh bener kabeh, cuma dia motong sesuai kepentingannya. Mungkin yang pro ngambil yang kanan, yang anti ngambil yang kiri. Faktanya sebenarnya yang tengah. Kok tidak diambil yang tengah, Pak? Ya tergantung kepentingannya. Mungkin ada juga nanti yang ngambil yang tengah digambar semua, tapi dasarnya kepentingannya, bukan urusan dia mau objektifnya. Itulah logika berita hari ini. Faktanya sama, tapi nanti diberitakan di TV One sama di Metro jauh berbeda. Itulah namanya framing. Jadi makanya kalian hati-hati. Tidak selalu yang fakta itu pasti benar. Fakta itu ya bisa semacam itu. Apalagi kalau sebelum fakta itu ada opini. Orang kan membaca yang kiri itu nggak membaca ada orang ditodong senjata. Ini cuma ngomong fakta. Tapi kan biasanya ditambahi itu peristiwa kekejaman. Yang muncul di kepalamu kan kata-kata kekejaman itu. Sementara yang kanan yang muncul di kepalamu kata-kata kemanusiaan. Kekejaman dan kemanusiaan ini loh yang nanti yang bikin jadi frame. Kalau cuma
Ada tentara ngasih minum tentara yang lain itu biasa. Nggak ada rasanya. Cuma kan kamu nggak pernah berhenti di fakta ini. Kamu selalu ngasih label. Yang kanan kemanusiaan, yang kiri kekejaman. Problemnya di situ. Oke, makanya untuk mengimbangi post-truth, paling tidak fokuskan di 4 ini, nanti diajari di belakang. Fokus pada fakta, bukan asumsi. Kejam, kemudian kemanusiaan, itu kan opini-opinimu, asumsi-asumsimu. Kamu boleh bilang kalau ada berita kayak yang di atas tadi, ada tentara yang menodongkan senjatanya ke kepala tentara yang lain, itu ya itu beritanya, datanya itu. Tapi apakah itu kejam ataukah wajar, itu depending dulu, itu sudah asumsinya. Iya, memang faktanya ada yang nodong, tapi apakah ini fenomena kekejaman apa kemanusiaan, kusik. Jadi itu fakta. Ya sama kayak ada orang buang tumpeng di laut. Ini faktanya, ya sudah. Fakta itu level ada orang buang tumpeng di laut. Apakah itu kemubadziran, ataukah itu kemusyrikan, ataukah itu sumber pendapatan pariwisata, ini nanti frame-framenya. Jangan terjebak dulu oleh frame. Di belakang kita mau ngomong apa, untuk konteks apa, baru framenya main. Kalau sudah frame berarti sudah tidak objektif lagi. Jadi untuk mengimbangi post-truth, iyalah kamu berhenti dulu di fakta dan data. Asumsinya nanti. Baru setelah itu kamu analisis kausalitasnya. Jangan diklaim dulu. Dilihat prosesnya dulu. Mengapa itu terjadi, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Baru setelah itu diinterpretasi. Oh, kalau asal-usulnya begitu, mungkin yang dimaksud ini, itu interpretasi. Baru yang terakhir kesimpulan. Berarti peristiwa ini menunjukkan kewajaran wong ini medan perang. Nah, itu kesimpulan. Bukan evaluasi. Kalau evaluasi nanti hasilnya menghakimi. Itu salah, itu benar. Itu biasa juga nanti jadi sumber konflik. Jadi ini cara untuk mengimbangi post-truth. Intinya ada berita apapun ojo kesusu. Dievaluasi, ojo kesusu diklaim. Jangan kesusu dibenarkan, jangan kesusu diasumsikan. Pelan-pelan ditelaah. Kalau tidak punya data, tidak punya bahan, kalau dalam usul fikih ada istilah namanya mauquf. Mauquf itu depending dulu. Nanti dulu ya. Kita telaah dulu kalau ada bukti-bukti validnya, rentetan logikanya jelas, baru aku percaya. Sebelum ada data jelas, mauquf dulu. Jadi kalau ditanya temanmu, tolong dikomentari. Ada tulisan wet. Nah, kalau memang nggak punya data, jawaban wae mauquf. Kusik, nanti dulu saya tidak punya data tentang ini. Nah, itu untuk mengimbangi ini. Kalau enggak, kebohongan itu akan menyebar dan diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, dia akan jadi kebenaran. Bahkan kamu sendiri yakin bahwa itu kebenaran. Makanya hati-hati. Nah, caranya ngecek gimana? Nah, ini rumusnya ini. Ada berita apapun, ingatlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 konsep ini. Yang pertama, ingatlah bahwa setiap berita adalah hasil konstruksi yang membuat berita. Maka penting kamu tahu siapa yang membuat berita ini. Sumbernya dari mana, itu penting. Kalau hanya katanya-katanya, apalagi sumbernya tidak jelas, mending mauquf. Jawab dulu ini sumbernya siapa. Kalau sudah ketemu,
Cek yang kedua, karena setiap berita pasti ada primingnya yang ingin ditonjolkan tadi. Pahamilah apa sih pesan yang ingin ditonjolkan, yang ingin disampaikan. Faktanya sih dia ngomong itu. Coba saya cek, dia framingnya apa, terus yang ingin ditonjolkan apa. Itu jalan kedua. Jalan ketiga, ingatlah bahwa orang yang berbeda bisa menangkap fakta yang sama secara berbeda. Maka kalau ingin lebih luas lagi jangkauanmu, coba dicek. Ini kira-kira orang lain memahami yang berbeda kayak saya ini apa ya? Fakta kayak gini, kalau grup sana memahaminya kira-kira kayak gimana ya? Nah, itu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan makna. Terus yang keempat, setiap media punya nilai dan sudut pandang. Nah, media ini visinya apa? Arahnya kemana? Dan yang terakhir, tujuannya. Keuntungan apa yang didapat kalau berita ini saya pahami seperti yang dia inginkan. Oh, itu kalau kamu bisa melakukan ini, kamu berarti sudah melek media. Sudah terdidik. Wis kamu boleh menjelajah kemana-mana. Itu caranya ini. Biar tidak mudah ketipu. Atau paling gampang pakai rumusnya Sokrates. Ada berita apapun, pertama ceklah kebenarannya. Yang kedua, ceklah kebaikannya. Dan yang ketiga, ceklah penting atau tidaknya. Misalnya ada temanmu, Mas, aku punya berita tentang tokoh calon ini yang kamu tidak suka. Tanya, kalau Sokrates ditanya 3. Yang pertama, berita yang kamu bawa pasti benar enggak? Ya, enggak tahu sih, bisa benar bisa enggak, wong ini masih beritahu. Yang kedua, berita yang kamu bawa ini isinya baik-baik enggak? Loh ya enggak, wong ini kan tentang calon yang enggak kamu suka. Terus yang ketiga, berita yang kamu bawa itu kira-kira kalau saya tahu ada manfaatnya enggak? Dan kalau enggak tahu rugiku apa? Ya enggak ada sih, ya cuma tahu saja, enggak ada manfaat, enggak ada ruginya. Loh kalau berita itu benernya enggak mesti, dan tentang hal yang tidak baik, dan kalau aku tahu atau enggak tahu enggak ada manfaat apa-apa, mending enggak usah kamu sampaikan. Ngapain capek-capek, buang-buang waktu. Nah, itu teorinya Sokrates, namanya triple filter. Nanti diulang lagi di rekamannya waktu sesi Sokrates. Jadi ini 3 pertanyaan ampuh. Kebenaran, kebaikan, dan urgensi atau kepentingan. Ini bisa menyelamatkan kita dari banyak hal yang sia-sia, waktu kita yang kita habiskan di depan HP. Oke, nah sekarang kita mulai sumber-sumber kesalahannya. Ini agak belajar logika sedikit ya. Sebenarnya yang belajar filsafat tidak boleh belajar logika sedikit, itu harus belajar logika banyak. Karena alatnya filsafat itu logika. Hari ini orang-orang yang salah itu ada 2 kelompok. Ada kelompok sofis, ada kelompok paralogis. Kelompok sofis itu kelompok yang ya memang dia sengaja salah. Kenapa kok ada orang sengaja salah? Dia punya kepentingan. Dia punya tujuan. Namanya sofis. Ini analoginya kelompok sofis. Kalau di Yunani kan ada isinya guru-guru namanya sofis. Guru-guru ini, filosof-filosof ini ngomong apa sesuai pesanan, sesuai bayaran. Katanya orang sofis, kebenaran itu relatif. Jadi ya monggo saja. Yang penting siapa mau bayar saya mahal, nanti tak tunjukkan kebenaran versi yang dia inginkan. Nah, orang-orang ini namanya filosof-filosof semacam ini namanya filosof sofis. Benar atau salah tergantung yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar.
Kalau itu filosof namanya kelompok sofis. Jadi ini salah dan memang secara sadar melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya dikemas dalam logika-logika kebenaran. Orang terus tidak ngerti. Koyoke argumennya canggih, tinggi, luar biasa. Tapi janjane salah. Dan dia tahu kalau itu salah. Hanya saja demi kepentingannya. Ada yang kedua kelompok paralogis. Kalau kelompok paralogis ini lebih kesadaran kesalahannya dia tidak tahu kalau dia salah. Melakukan kesalahan tapi dia tidak ngerti. Biasanya kena efeknya sofis ini, terus banyak lahir orang-orang paralogis. Dia tidak sadar kalau keliru. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya benar. Kelompok paralogis inilah yang kalau diajak diskusi ngeyel setengah mati. Jadi orang salah yang tidak tahu kalau dirinya salah. Sama kayak klasifikasinya Ghazali kan ada kelompok keempat itu orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu berat. Lebih enak orang yang tidak ngerti tapi tahu kalau dia tidak ngerti. Itu enak, bisa diperbaiki. Tapi ini salah, tidak ngerti kalau dia salah. Itu paralogi. Sekarang juga banyak orang-orang ini. Susah ditanggulangi. Kelompok paralogi, pelaku kesalahan. Ya teman-teman hati-hati. Jangan ditradisikan debat melawan kelompok paralogi. Daripada kamu mangkel loro hati terus tidak bisa gemuk. Pikiranmu tidak karu-karuan mangkel tiap hari kerjaanmu. Ya sudahlah. Didoakan saja semoga dapat hidayah. Cuma mendoakannya nggak usah ditulis. Saya doakan kamu semoga dapat hidayah. Ipo doai miso. Sekarang kan gitu. Mendoakan orang jadi pisuan. Begitu kamu kalah debat, alah kamu sesat kok tidak sadar. Saya doakan semoga dapat hidayah. Itu sebenarnya nggak mendoakan, kamu sedang maki-maki dia. Itu sedang menunjukkan bahwa kamu sedang sesat. Bahasa halusnya menyalahkan bahwa kamu sesat itu kan saya doakan kamu dapat hidayah. Nah, ini kelompok paralogi. Nah, perhatikan rumus-rumusnya untuk menanggulangi post-truth. Ini juga alatnya logika. Materinya banyak, waktunya tinggal 20 menit. Yang pertama, kalian harus ngerti lah, wis gede ya, ilustrasinya nggak usah terlalu panjang. Bedakan fakta dengan fiksi. Ini teori dasar. Kalau orang dua ini nggak bisa membedakan, nggak usah terjun di dunia permedsosan. Kamu mesti ketipu kalau nggak bisa membedakan mana fakta, mana fiksi. Fiksi dalam definisi yang simpel ya, nggak usah diperluat. Fiksi, fiktif, bedanya apa enggak? Wis, pokoknya kamu ngerti lah mana fiksi, mana fakta. Jadi mana yang kenyataan, mana yang bikinan. Terus, ini biar kamu nggak ketipu post-truth. Yang kedua, hati-hati dengan istilah asing atau diasing-asingkan atau diilmiah-ilmiahkan. Istilahnya keren, istilahnya asing tidak berarti gagasannya juga keren. Istilah ilmiah tidak membuat gagasannya ilmiah. Banyak kayak mahasiswa yang baru baca buku filsafat 1-2 itu kadang ngomongnya keren kabeh, bahasanya ilmiah banget. Tapi ndak ono isine. Kita harus sadar esensi kita sebagai makhluk yang eksistensinya punya paradigma. Ngono kuwi. Ya. Mantep, ngomongnya mantep tapi seolah-olah itu dalam sekali, jero banget karena kamu ndak paham. Dan kamu sering terpesona dengan ini. Dengan istilah-istilah ilmiah ini, istilah-istilah keren ini. Ya bagus, cuma kamu harus waspada ketika orang pakai istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah asing, tidak berarti gagasannya juga otomatis ilmiah. Tetap harus kamu evaluasi lagi. Jangan terjebak dengan istilah.
Kadang-kadang orang ini sesuai dengan teori bla 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 gitu. Kalau orang kan kamu terus terpesona dengan itu, enggak. Istilah-istilah ilmiah jangan menjebakmu. Yang ketiga, kalau ada orang menyatakan sesuatu secara tegas dan berani, tidak serta-merta pernyataan itu benar. Yakin saya bahwa inilah yang benar. Itu tidak mesti terus isinya benar. Kamu jangan tertipu dengan itu. Ada orang ngomong mantep luar biasa. Oh, kalau kayak gitu salah, kalau kayak gitu benar karena bla bla. Kok yang mantep, yakin sekali orang ini. Kamu biasanya ketipu dengan ini. Enggak, pernyataan yang berani, mantep, yakin tidak serta-merta isinya pasti benar. Pokoknya semua diberlakukan sama, jangan ketipu oleh retorikanya. Biar kamu tidak ketipu post-truth. Yang keempat, aneh dan asing bukan berarti tidak benar. Ini kebalikannya. Kadang-kadang ada gagasan-gagasan, loh kok gitu jadinya mikirnya. Tapi ya jangan kesusu disalahkan dulu. Jangan-jangan yang benar itu. Tidak serta-merta salah. Jadi yang tidak biasa didengar itu mungkin jangan-jangan itu yang selama ini kamu cari alternatif. Terus rumor dan gosip tidak sama dengan realitas. Hati-hati kalau ada orang ngomong awalnya katanya, kabarnya, yang saya dengar, apalagi. Ini bahasa-bahasa isu, bahasa-bahasa rumor. Ini belum fakta berarti. Belum realitas. Kalau masih katanya, masih yang saya dengar, kelihatannya, itu berarti belum. Jangankan yang ini, wong yang pasti ngomong sebenarnya sesungguhnya, yakin itu juga tidak mesti benar kok. Apalagi yang masih katanya. Jangan ketipu oleh casingnya. Karena sekarang banyak casing seolah-olah S8, S9 isinya KW. Terus ada lagi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan bukan berarti itu salah atau tidak benar. Banyak hal yang kita memang tidak bisa menjelaskan. Gimana ya menjelaskannya? Tapi saya ngalami sendiri, cuma menjelaskan itu susah. Kan kamu sering begitu. Jadi jangan tertipu kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Bukan berarti dia memang benar-benar salah atau benar-benar nggak bisa dijelaskan. Mungkin keterbatasan kita saja yang tidak bisa menguraikan. Rasanya kok benar yang itu ya. Tapi menjelaskannya gimana? Kamu mungkin sering begitu. Berarti kayak tadi ya, mauquf, ayo ditelaah dulu pelan-pelan. Jangan kesusu dinilai. Terus bedakan kebenaran dengan kebetulan. Kalau kebenaran itu diulang-ulang tetap begitu. Kalau kebetulan sekali tok begitu. Diulang tidak bisa. Jadi tadi jalan-jalan di mall ketemu mantanku. Wah berarti mall ini punya. Nah, itu kebetulan. Besok kamu jalan-jalan di situ tidak ketemu lagi kayak gitu. Nah itu kebetulan. Kemudian selanjutnya, ingatlah bahwa orang itu yang diingat yang penting-penting saja. Jadi kalau orang itu ngomong berpendapat, ngomong tentang fakta, itu fakta yang dia ingat, yang menarik perhatiannya dia saja. Kalau kalian tak tanya tadi berangkat ke masjid ini, kira-kira ketemu berapa cowok ganteng apa cewek cakep? Itu kalau menurutmu tidak ada yang menarik, kamu lupa sudah berapa. Tapi kalau ada yang menarik satu aja sampai di sini, wah tadi ketemu cakep banget ya. Hanya itu yang kamu ingat. Orang yang diingat yang penting-penting. Mungkin yang paling terkesan waktu kamu sekolah dulu di SMA atau di aliyah atau di pondok adalah gurumu yang paling kejam. Yang paling bikin mangkel, yang suka ngukum kamu. Padahal itu fenomena traumatik, tapi itu yang menarik perhatianmu. Kamu ingat yang penting-penting saja. Jadi perhatikan. Masih ada lagi. Terus hati-hati. Apalagi sekarang era medsos, setiap pilihan kata itu biasanya di balik itu ada konotasinya.
sama-sama ngomong anjing, itu kan rasanya beda. Mungkin orang barat kalau kamu ngomong dog itu ndak kaget biasa, tapi di Indonesia ngomong anjing itu konotasinya beda. Itu setiap kata ada konotasinya. Sekarang aja banyak yang kata-kata semula netral, sekarang ada konotasinya. Dulu mungkin kamu ngomong jebret itu biasa, tapi sekarang konotasinya jauh. Ngomong jebret yang terbayang bukan kata yang netral lagi. Kotak-kotak, baju kotak-kotak. Itu dulu ya biasa baju kotak-kotak, sekarang konotasinya beda, apalagi warnanya merah. Oke, jadi hati-hati, setiap kata ada analoginya. Terus ada lagi, diingat-ingat, kalau kita tidak bisa membantah sebuah pernyataan, bukan berarti pernyataan itu benar. Ini kayak tadi kasusnya. Kamu merasa itu salah, tapi yang bantahnya gimana ya? Itu keterbatasanmu. Kalau orang pintar mungkin bisa membantah, karena kamu terbatas tidak bisa membantah. Tapi kamu tahu itu salah. Maka jangan disimpulkan yang kamu tidak bisa bantah itu pasti benar. Ya mungkin benar, tapi bisa jadi juga salah. Jadi kuncinya bukan tidak kamu bisa membantahnya. Terus hati-hati dengan logika, kalau tidak ini pasti itu. Ini bahaya. Karena hidup itu tidak cuma dua tapi banyak. Jadi pilihan itu kalau dua tidak enak. Kalau tidak ini ya ini, susah. Enaknya banyak terus kamu milih-milih. Dan hidup itu gradasi, tidak hitam putih. Hati-hati dengan logika ini. Saya bukan anak soleh, tapi bukan berarti saya anak mursal. Ya biasa-biasa lah Pak. Ada gradasinya, ya sok-sok ya soleh, sok-sok ya mursal. Jadi tidak hitam putih. Hati-hati dengan logika hitam putih. Terus banyak orang yang cara berpikirnya absurd, ngawur. Itu saya kasih contoh. Misalnya makan es krim membuat orang gemuk. Oh, orang gemuk itu gampang kena sakit jantung. Dan sakit jantung itu penyebab terbesar kematian. Berarti kesimpulannya makan es krim itu menyebabkan kematian. Banyak orang yang cara mikirin ini. Itu logikanya absurd. Terus banyak orang suka nyari jalan yang mudah. Biasanya orang itu susah diajak bulet, terus simpelnya aja gimana deh. Dan ini biasanya yang jadi sumber masalah. Urusan jelimet, variabelnya banyak. Butuh dijawab hanya dengan 1-2 kata biar gampang. Nah, ini juga sering menjebak orang dalam post-truth. Jadi tolong ini diperhatikan, nanti di copy filenya, kamu ulang lagi di rumah. Biar kamu gak gampang ketipu. Kalau ini prosesnya. Yang pertama kalau kamu mikir, hati-hati dengan over generalisasi. Over generalisasi itu hanya lihat 1-2 terus disimpulkan semua. Lihat peserta ngaji yang ini wajahnya ndeso banget, yang itu ndeso banget, yang sana juga ndeso banget. Ada nggak usah dilihat yang lain, mesti semuanya juga ndeso. Itu over generalisasi. Disimpulkan, hanya lihat sebagian kecil, disimpulkan untuk semuanya. Itu over generalisasi. Berapa jumlahnya umat Islam, berapa yang teroris. Hanya lihat sekian puluh mungkin yang terus disimpulkan umat Islam kita teroris kabeh. Itu namanya over generalisasi. Hati-hati dengan logika over generalisasi. Hati-hati juga dengan logika namanya retrospektif determinisme. Retrospektif determinisme itu biasanya pakai alasan takdir atau kenyataan. Sudah kenyataannya begitu, mau apa lagi? Faktanya begitu, mau apa lagi? Itu juga sering menjebak. Kemudian saya agak cepat ya, masih banyak. Ada post hoc ergo propter hoc. Ini bahasanya keren. Jangan ketipu dengan bahasa keren. Post hoc ergo propter hoc itu setelah itu maka dia sebabnya itu. Maksudnya apa? Kalau ada peristiwa beriringan terus kamu simpulkan sebagai sebab akibat. Itu juga sering menjebak. Loh, dia habis ngomong itu berarti tadi sebabnya itu.
Oh dia habis melakukan itu, berarti itu sebabnya ini. Nah, itu namanya post hoc ergo propter hoc. Hati-hati. Tidak selalu dua peristiwa yang beriringan itu sebab akibat. Oh ini gara-gara beliau pindah kubu ini sekarang ada gempa. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Menyambungkan sesuatu yang janjane tidak nyambung, tidak ada hubungannya. Itu bukan sebab akibat, tapi dianggap sebab akibat. Itu kesalahan secara logika. Salah berpikir. Ada lagi salah berpikir ad hominem. Ad hominem itu yang dibahas orangnya. Jadi Allah, kalau dia yang ngomong tidak usah dipercaya. Orangnya kecil, hitam, jelek. Nah, itu ad hominem namanya. Jangan dia aliran sesat, ad hominem. Nyerang orangnya, bukan pikirannya. Itu sering jadi sumber post-truth. Ada lagi ad verecundiam. Ad verecundiam itu salah otoritas. Ini harusnya urusannya politik, yang ngomong harusnya tokoh politik. Lah ini yang ngomong tokoh ekonomi misalnya, mungkin agak beda. Oh itu yang ngomong kiai harusnya. Itu namanya ad verecundiam. Kamu ahli apa, ngomong apa? Pak, menurut saya filsafat yang ini itu kesimpulannya begini. Dari siapa yang ngomong? Guru fikih saya Pak yang ngomong. Loh, ya Pak, ya guru fikihmu ngomong begitu masuk akal. Cuma kamu kok merujuk guru fikih untuk ngomentari itu yang keliru. Namanya ad verecundiam. Salah milih otoritas. Kayak orang desa itu kadang-kadang kan, orang yang dianggap pemuka itu dimintai pertimbangan apa saja. Nanam padi juga tanya beliau, anaknya sakit juga ke sana semua. Itu namanya kesalahan ad verecundiam, bukan ahlinya. Kalau kamu ngomong itu, ahlimu bukan di situ. Dan kalau orang ikut, berarti dia melakukan kesalahan ad verecundiam. Ada ad baculum. Ad baculum ini kalau berargumen pakai ancaman. Kalau kamu tidak setuju dengan yang saya katakan, maka Allah akan melaknatmu, besok kamu akan masuk neraka. Ini ad verecundiam. Kalau kamu tidak sepakat dengan pendapatku ini, kamu berarti termasuk orang yang tersesat, yang layak untuk dihukum pancung misalnya. Itu ad baculum namanya. Jadi ngasih argumen sambil ngancam. Ya sama kayak dosen itu kan. Kalau kamu begini, nilaimu jatuh mesti. Nah, itu ad baculum namanya. Atau ad misericordiam. Kalau ini kebalikannya. Ya dimaklumi Pak, saya kan masih mahasiswa. Saya ngomong begitu kan wajar. Itu minta belas kasihan. Ya maklum lah, saya kan bukan ahlinya. Dan orang disuruh menerima dia salah karena itu. Nah, itu namanya argumen ad misericordiam. Itu juga sering jadi sumber keliru dalam berpikir. Orang jadi terjebak dengan rasa kasihannya. Dimaklumilah, dia kan orang jauh. Dimaklumilah, dia belum pernah dapat materi itu. Itu misericordiam. Ada lagi ad populum. Kalau ini masyarakat. Orang banyak bilang begitu, berarti itu yang benar. Logikanya demokrasi itu sering terjebak ad populum. Ada ad novitam. Ad novitam itu yang baru lebih baik. Ada lagi ad antiquitam. Ad antiquitam itu yang lama lebih baik. Karena pengalaman. Yang novitam, yang baru lebih baik. Karena akan ada perkembangan. Nah, sekarang kan dua kubu argumennya itu. Yang kubu satu ad novitam. Ganti presiden. Yang baru lebih baik. Yang satu pakai ad antiquitam. Yang lama lebih baik. Lebih pengalaman. Nah, kamu milih mana, urusanmu dewe. Oke. Ini kamu hati-hati ya. Nanti kamu ulang lagi cek kesalahan-kesalahanmu. Masih banyak. Ada lagi yang tak kasih contoh itu. Tokuoki. Tokuoki itu kalau debat, ini saya kasih contoh biar kamu bisa ikut ILC besok. Tokuoki itu kalau diajak diskusi,
argumennya tidak dipercaya, dikembalikan lagi ke orangnya. Karena orangnya dianggap tidak cocok dengan yang diomongkan. Kamu ngelatih orang sabar, tapi kamu sendiri kok tidak sabar. Nah itu namanya tokuokui. Padahal sarannya kan bagus. Harusnya siapapun yang ngomong, iya deh, saya ini memang males, sekarang saya rajin. Tapi kalau argumen tokuokui, alah kamu pakai nasihati rajin segala, kamu sendiri juga males gitu kok. Nah itu kesalahan berpikirnya dia. Jadi misalnya ada artis dangdut dinasihati sesama artis terus alah sekarang nasihati gitu, dulu dia lebih parah juga. Itu namanya kesalahan tokuoki. Ada lagi confirmation bias. Confirmation bias itu datanya milih-milih. Di situ saya kasih contoh 13 itu angka sial. 13 angka sial itu biasanya orang membuktikannya dengan milih data. Kayak kamu habis nabrak kucing, hati-hati loh ya, habis nabrak kucing, kamu mesti nanti celaka. Itu mungkin besok kamu tidak celaka, besoknya tidak celaka, sampai 1 bulan tidak celaka, 3 bulan baru kamu kesandung apa jatuh. Terus orang ngomong, ini hasilnya kamu nabrak kucing dulu. Mundurnya jauh sekali, masih dihubung-hubungkan. Nah itu namanya confirmation bias. Pokoknya yang ikut ngaji filsafat itu mesti terus dia jadi cerdas. Contohnya A, B. Diambil contoh yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok tidak. Itu confirmation bias. Jadi kamu ambil data sesuai isi kepalamu. Kayak orang lihat mendung itu loh. Wah itu ada tulisannya Allah. Itu kan jadi manut isi kepalamu. Bukan mendungnya yang bertulisan Allah, tapi caramu membaca sesuai kacamatamu, terus dia jadi Allah. Yang Kristen, wow itu gambar Yesus. Yang tidak suka Yesus itu bukan Yesus, itu malaikat. Yang juga, jadi itu namanya confirmation bias. Orang nyari bukti sesuai kacamatanya sebenarnya. Hati-hati banyak yang begitu. Ada slippery slope. Ini kayak slope yang licin. Jadi ini membandingkan 2 tempat. Loh kalau di Eropa LGBT boleh dan lancar-lancar saja, masyarakat tidak kacau, berarti di sini juga begitu. Nah, itu namanya slippery slope. Membandingkan yang lain. Karena di sana sukses, di sini mesti juga nanti sukses. Nah, itu namanya slippery slope. Ada lagi argumen pokoknya. Kalau dalam logika namanya backing the claim. Pokoknya begitu temenmu ngomong pokoknya itu otomatis dia salah secara logis. Karena kata-kata pokoknya itu menandakan dia tidak mau ngasih argumen, tidak mau ngasih alasan. Pokoknya. Jadi kalau ada temanmu sudah ngomong pokoknya, ya sudah diskusi selesai. Wong sudah pokoknya. Terus ada lagi red herring. Red herring ini kayak misalnya Mbak yo penyanyi dangdut goyangnya jangan gitu-gitu amat. Loh, kok goyangku yang dibahas itu loh yang korupsi besar-besaran itu loh itu. Nah, itu red herring namanya. Menggeser persoalan. Ya malingnya ya salah, tapi yang korupsi ya lebih salah lagi. Cuma bukan berarti yang maling jadi benar, dia tetap salah. Kan ada yang sekarang ramai, loh ini kan kecil, ada yang lebih besar. Loh iya ya kecil juga salah. Bukan berarti terus kalau ada yang besar, yang kecil terus benar. Kalau diajak ngomong itu terus mengalihkan pembicaraan, itu namanya red herring. Biar yang tadi nggak dibahas lagi. Ada lagi strawman. Strawman itu menyederhanakan argumen untuk menyepelekan sehingga tidak usah dibahas lagi. Itu strawman. Itu saya ambil dari online itu. Ketika ada yang ngeritik DPR jalan-jalan, itu terus dia jawabnya, yuk kita kan membagi uang sisa studi banding. Ini kan bukan korupsi, wong anggaran kita. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah berlebihan lah. Kamu kan masih kecil, mahasiswa ngerti apa. Itu strawman. Jadi menyederhanakan persoalan, mengecilkan argumen, padahal itu sebenarnya nggak sesederhana itu. Itu strawman. Ada moral equivalent. Ini juga sering jadi masalah. Moral equivalent itu, sebenarnya
sepele tapi terus dibesar-besarkan, atau besar disepelekan. Mahasiswa yang suka nyontek itu pengkhianat bangsa dia. Itu malah ya tidak sampai segitunya lah, tapi digitukan. Itu moral equivalent. Olahragawan yang kemarin kalah itu menghancurkan reputasi Indonesia di mata internasional. Itu dibesar-besarkan, ya tidak sampai segitunya lah. Itu namanya moral equivalent. Ada lagi false dilemma. Kalau tidak A mesti B. Itu cara berpikir hitam putih tadi. Orang tidak bisa punya alternatif lain. Ada lagi poisoning the well. Poisoning the well itu membuat orang tidak bisa berpikir lagi karena dianggap semua salah. Poisoning the well itu kan meracuni sumur. Pokoknya kalau dari kelompok sana semuanya mesti sesat. Selesai sudah, poisoning the well. Siapapun ngomong dengan argumen pun, organisasimu apa? Itu sesat. Itu poisoning the well sudah. Ini juga sering jadi senjata untuk membuat post-truth. Sehingga kita tidak kritis lagi. Loh, siapa tahu dari sana ada yang baik 1-2. Sementara dari yang kamu suka ada yang jelek 1-2. Itu biasa. Tapi ketika pakai poisoning the well, semua dianggap baik. Semua yang kamu suka atau yang jelek kamu anggap jelek semua. Ini sumbernya post-truth. Hati-hati juga pengaruh kebiasaan, adat, tradisi, otoritas yang dipercaya, emosi. Orang ini sedang seneng apa sedang sangat seneng. Karena sangat seneng akhirnya mau rangkul-rangkulan. Itu emosi mempengaruhi. Begitu pulang baru sadar, ternyata musuh. Itu pengaruh emosi. Itu kan menentukan. Ada pengaruh keterbatasan fisik. Sejago-jagonya manusia, sekuat-kuatnya wawasannya paling berapa? Sekuat-kuatnya pengetahuannya paling berapa? Ada juga yang tuntutan problem solving. Tuntutan problem solving itu tuntutan ini ada masalah harus segera selesai. Akhirnya diambil jalan pintas. Itu mempengaruhi cara orang berpikir. 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang saya jelaskan tadi detailnya bisa diulang di rekaman waktu saya ngomong logika. Yang penting ini, kalau sudah salah dan kamu sadar salah, jangan lakukan hal-hal ini sehubungan dengan post-truth. Yang pertama apa? Jangan menghakimi orang lain. Yang kedua, jangan tidak peduli dengan kesalahan sendiri. Kita manusia mungkin salah, tapi jangan takut dengan kesalahan sehingga tidak ngapa-ngapain. Pak, di mana-mana sekarang kebohongan, berarti saya sudah lah Pak, tidak usah mikir lagi. Tidak, ya mikir. Kalau keliru ya dibenarkan. Kemudian jangan cuek. Biasa Pak, orang itu salah, jadi santai aja. Salah ya salah. Itu cuek namanya. Begitulah orang hidup, itu cuek. Terus jangan takut ngaku salah. Kalau kamu ngaku salah bukan berarti derajatmu turun. Akui saja kalau salah. Jangan melakukan kritik yang destruktif. Destruktif itu merusak, menghancurkan. Paling tidak kritik itu yang konstruktif atau dekonstruktif. Jangan terburu-buru menilai dan bisalah belajar dari kesalahan orang lain. Biar tidak diulang-ulang. Ini rumusnya. Sudah jam 10. Saya agak cepat yang terakhir-terakhir. Mungkin lebih mudah dipahami. Ada katanya Pascal itu, truth is so obscure in this time and falsehood so established that unless we love the truth, we cannot know it. Kebenaran itu hari ini sangat kabur. Sementara kesalahan itu sangat mantap. Maka kalau kita tidak mencintai kebenaran, kita tidak akan ketemu dengan kebenaran. Cintailah kebenaran, itu gunanya kamu belajar filsafat. Dan ini Nietzsche. Ini dalil post-truth. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu tidak senang mendengarkan kebenaran karena mereka tidak suka ilusi-ilusi mereka, khayalan-khayalan mereka dihancurkan.
Kamu ulas sendiri, kamu mesti ngerti. Dan hati-hati, the farther a society drift from the truth, the more it will hate those that speak it. Semakin satu masyarakat menjauh dari kebenaran, maka masyarakat itu akan semakin benci dengan orang yang ngomong kebenaran. Hari ini di sekeliling kita banyak sekali kepalsuan, kebohongan beredar. Berarti kita semakin jauh dari kebenaran. Sebentar lagi akan lahir caci maki terhadap kebenaran, kebencian terhadap kebenaran. Maka tetaplah pegangi akal sehatmu. Itu yang dibutuhkan hari ini. Latihan berpikir yang jernih. Rumus-rumusnya tadi sudah kita sampaikan. Oke, alhamdulillah. Materi post-truth saya kira sudah kita cukupkan di sini. Ya kapan-kapan dilanjutkan lagi. Ini masih dasarnya. Nanti ada macam-macam wacana post-truth ini kan masuk ke berbagai ranah. Kita akhiri dulu. Bulan depan kita ganti sesi biar tidak bosan. Saya masih mikir-mikir. Cuma saya bayangkan kita kembali bahas tokoh. Biar tidak isu lagi. Apa ya? Dulu ada manusia langit, saya tiba-tiba punya gagasan untuk, ya dari beberapa ada permohonan. Bulan depan kita pakai tema manusia alternatif. Ya, tidak ada ya. Susah kamu nyari tema manusia alternatif. Yang muncul di kepala saya yang pertama Yunani yang dulu kelewatan, sinisisme. Kita ambil tokohnya Diogenes. Itu manusia alternatif. Yang kedua kita ambil Muslim ya, filosof Muslim alternatif. Kita ambil Kiai Nasruddin Hoja. Oke. Yang ketiga ke barat. Pendirinya aliran organisasi yang terkenal dengan teosofi, Blavatsky. Ya, carilah pendirinya teosofi. Cara mikirnya juga lumayan alternatif. Kemudian minggu terakhir kita ambil tokoh teosofi Indonesia yang bolak-balik ada yang minta ke saya dari Jawa. Beliau Raden Mas Sosro Kartono. Jadi minggu depan kita ambil 4 tokoh alternatif. Yang pertama Diogenes. Yang kedua gaya filosofis yang unik khas dari Nasruddin. Yang ketiga teosofinya Blavatsky. Dan yang terakhir Raden Mas Sosro Kartono. Oke, ketemu nanti di bulan September. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.